Pertanyaannya, Anda ingin agar dapat menemukan dan mengadopsi tanda kutip bayi Yesus dalam kehidupan Anda? Agar Anda benar-benar memiliki damai sejahtera. Halo? Itu yang dicari oleh setiap manusia, damai sejahtera, hidup sehat, berbahagia, berumur panjang. Bahkan kita cicil dulu, yaitu sepanjang tahun 2024. Amin. Oke, kita mulai. Ya Allah itu roh gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran dan perdamaian. Nama lafaz Allah yang adalah Shalom, saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi untuk membahas tentang diri kita. Judulnya, persembahan apakah yang sudah Anda berikan bagi Tuhan? Ya, Natal dirayakan bagus, ya kan? Tetapi masalahnya kita akan bahas apakah yang sudah kita persembahkan. Jangan-jangan, tapi kita dengarkan satu lagu pujian terlebih dahulu. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sekitar 2000 tahun lalu, 3 orang Majus itu artinya bijaksana atau cendekiawan, ya, dari timur. Entah dari mana itu asalnya tidak penting, karena orang-orang Majus bisa di antara saudara, di antara suku, di antara bangsa, di antara kaum, di antara religi yang manapun juga. Amin. Sehingga pembahasan kali ini
kita akan melihat bagaimana orang Majus yang mencari raja orang Yahudi, istilah mereka, yang baru dilahirkan. Ya, zaman itu belum ada WA, belum ada YouTube, belum ada apapun. Saudaraku yang kekasih, tetapi ada YouTube yang 100 juta lebih canggih, yaitu yang disebut sebagai malaikat terang. Karena apa? Coba saudara share tentang kelahiran Raja Yahudi. Tidak ketemu. Saudaraku yang kekasih, Matius 2 ayat 1 sampai 2. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Yes, dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Kami telah melihat bintangnya di timur. Bukan kami mendengar dari WA si Anu. Bukan mendengar dari televisi. Karena belum ada televisi, belum ada HP pada waktu itu. Maka lanjut. Dan kami datang untuk menyembah dia. Kami datang untuk menyembah dia. Perhatikan bahwa dia bukanlah orang Yahudi. Nah, maka dikatakan orang Yahudi, dikatakan ya apa yang disebut sebagai orang, nggak disebut sebagai orang timur. Saudaraku yang kekasih, tentu saja ada oknum-oknum teolog yang berpendapat bahwa kisah tentang orang Majus hanyalah midras. Midras itu kira-kira tidak real, cuma mengandung bahan sejarah, nemplok di sejarah. Saudaraku yang kekasih, bagi kita monggo saja. Sampean mau berkata-kata yang kayak apa sih, berpendapat kayak apa sih, monggo saja. Saya dan saudara bukan berpegang pada pendapat. Saya dan saudara memakai kacamata ilahi supaya dapat menangkap makna pada kebenaran-kebenaran ilahi yang termuat dalam Alkitab, bahkan yang manapun. Mari kita mulai dengan mawas diri bagi kehadiran perayaan Natal 2023 ini. Ya, apakah diri kita cuma merayakan seremonial religi? Seremonial Natal secara religi, doang, ya, atau kita mawas diri tentang makna kelahiran Sang Mesias, lalu merasakan keberadaannya dalam hidup kita selanjutnya secara pribadi, lalu menyembah dia. Perhatikan, menyembah dia dan mempersembahkan sesuatu yang sangat bernilai, yang bernilai sebagai tanda bersyukur atas kelahirannya dalam hidup saudara secara pribadi. Itu. Nah, kalau mereka tidak mempersembahkan sesuatu, ya berarti mereka memang cuma menyambut sejarah dan midras-midras. Ya kan? Saudaraku yang kekasih, pencarian orang Majus yang sungguh tidak mudah. Mereka dituntun oleh malaikat terang dan bertanya kepada Herodes yang kemudian mengumpulkan ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala untuk dimintai keterangan tentang kelahiran calon raja Yahudi. Waduh, ini tanyanya salah ini. Alamat bertanyanya salah. Saudaraku yang kekasih, kenapa? Herodes ternyata menjadi apa yang disebut sebagai khawatir.
Kenapa? Karena bakal membahayakan kedudukannya. Matius 2 ayat 2 sampai 7. Matius 2 ayat 2 sampai 7. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi, Raja orang Yahudi, yang baru dilahirkan itu? yes, Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. terkejutnya karena apa? Karena sudah melihat bintangnya. Wow. Ya, lanjut. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Lanjutannya baca sendiri. Setelah menemukan bayi Yesus, setelah sang 3 orang Majus melanjutkan perjalanannya, ya, karena tidak ada yang tahu mereka, tapi malaikat terang menuntun mereka. Dan apa yang terjadi? Ternyata sang raja Yahudi ini lahir di kandang domba. Nah, tentu saja kalau zaman sekarang mungkin pada ragu-ragu dan bimbang. Kenapa? Katanya raja, kok lahirnya sultan aja Pak, lahirnya di rumah sakit mewah, kok raja? Saudaraku yang kekasih, tetapi 3 orang Majus tidak kecewa. Walau sang raja berada di kandang domba. Perhatikan, banyak orang kecewa karena persepsi yang keliru tentang seanak domba. Dari mulai kecewa karena dia tidak menolong masalah dan mengabulkan permintaannya. Ya. Perhatikan, kita tidak sedang menghakimi Yohanes Pembaptis, tetapi dia yang ditunjukkan lebih dari orang Majus, yaitu melihat Roh Kudus, mendengar Allah berbicara, inilah anak yang apa? Ku kasihi. Matius 11 ayat 2 sampai 3. Matius 11 ayat 2 sampai 3. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Yes, dia sudah membaptiskan Yesus di sungai Yordan dengan baptis selam. Kenapa? Dia kan Yesus nggak tahu apa? Ya, maka dia tanya, kok nggak nolong dia di penjara? Dan seterusnya. Lalu dikirimlah murid-muridnya. Lalu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. yes, itu saudaraku yang kekasih. Banyak orang melebihi Yohanes Pembaptis di dalam ketidakpercayaan. Karena apa? Karena mereka malah menghujat ketika apa yang diinginkan tidak tercapai. Bahkan menganggap sang anak dombalah yang membuat nasib buruk yang menimpanya. Sementara orang Majus, mereka berbahagia. Matius 11 ayat 6. Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Perhatikan pegang saudara. Ini perjalanan hidup saudara jangan sampai diganggu oleh kebodohan diri. Karena menjadi kecewa ya kepada Yesus yang Tuhan kita, yang sekarang bahkan dirayakan di mana-mana di seluruh dunia.
Maka saudaraku, yang pertama adalah menyembah dan mempersembahkan. Manusia-manusia bijaksana tersebut serta-merta menyembah bayi Yesus yang berada di pangkuan Bunda Maria. Tidak cuma itu. Matius 2 ayat 10 sampai 11. Matius 2 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Yes. Bayi yang tidak berdaya. Saudaraku yang kekasih yang berada di kandang domba. Saudaraku yang kekasih, tengok diri kita. Apakah imannya dapat seperti orang-orang Majus? Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita tengok diri kita sambil memaknai secara ilahi apa yang dilakukan 3 orang Majus tahun 2000 tahun yang lalu kepada bayi Yesus. Tentu saudara tidak perlu mencari ke sejarah benernya apa enggak lalu nyewa onta untuk pergi ke Israel. Bayi Yesus sudah ada. Ya. Tatkala diri Anda benar-benar mencari sang bayi tanda kutip Yesus yang hidup, tatkala dia sudi menemui Anda, pertanyaannya apakah Anda mau menyembah dia dan mempersembahkan sesuatu bagi dia? Anda tidak harus berjumpa dengan Tuhan Yesus seperti Pak Matius tahun 1980-an. Karena berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Pak Matius harus melihat dulu baru percaya. Yohanes 20 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yes, imannya lebih tinggi. Jadi kan, Pak Matius nggak hebat, ya bahkan begini, karena harus melihat dulu. Ya, jadi banyak orang ditemuin Tuhan Yesus, monggo aja. Kalau Pak Matius ya karena ketidakpercayaan. Pertanyaannya, Anda ingin agar dapat menemukan dan mengadopsi tanda kutip bayi Yesus dalam kehidupan Anda? Agar Anda benar-benar memiliki damai sejahtera. Halo? Itu yang dicari oleh setiap manusia. Damai sejahtera, hidup sehat, berbahagia, berumur panjang. Bahkan kita cicil dulu, yaitu sepanjang tahun 2024. Amin. Oke, kita mulai. Sembahlah dia secara ilahi. Sembahlah dia secara ilahi. 1, 2, persembahkan harta ilahi buat Sang Kristus yang hidup. Ya. Karena ketika saudara, Yohanes 17 ayat 9 sampai 10. Yohanes 17 ayat 9 sampai 10. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Amin. Tentu tidak hanya menyanyikan lagu mulia. Tidak. Itu bagus menyanyikan itu.
Tetapi perhatikan apa yang harus Anda persembahkan. Ya, emas yang pertama tadi kita ambil aja contohnya dari orang Majus. Emas, kalau orang Majus emas beneran, kalau ini emas yang ilahi, yang bermutu berjuta kali emas biasa. Saudaraku, tatkala Anda memiliki masalah dan pencobaan, apa itu Pak Matius? Tatkala Anda memiliki masalah dan pencobaan yang pasti bukan dari Tuhan. Jadi sekali lagi, Pak, pertama kali ada, kalau saudara punya masalah pencobaan, jangan pernah mengatakan bahwa masalah itu, pencobaan itu dari Tuhan. Maka langkah pertama Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Yes. Karena apa? Karena Anda akan kecewa. Ya, minta kepada Tuhan, minta kepada Allah atau Tuhan Allah, tetapi ternyata engkau sendiri yang menuduh, menghakimi. Iya kan? Saudaraku yang kekasih, jangan membuat diri berbanding terbalik, bolak-balik nggak karuan. Anda harus menganggap sebagai kebahagiaan kalau datang masalah. Itu langkah pertama. Anggap aja saudara ujian. Nah sekarang gini, ujian sekolah entah SD, SMP, SMA, ujian. Lalu saudara udah pesimis duluan. Bisa nggak? Bisa nggak? Maka langkah pertama saudara harus menganggap untuk naik kelas saudara harus memenangkan dulu bahwa yang pertama optimis. Yang pertama bahwa itu ujian berbahagia. Ya, saudara optimis. Maka masalah ujian tersebut sebagai analogi daripada masalah pencobaan, sehingga Anda menang satu langkah. Ketika saudara merasa bahagia, oke, it's a problem, ini masalah yang harus saya menangkan bersama Tuhan. Kalau saudara sudah menghakimi Tuhan, saudara nggak akan mengatakan bersama Tuhan, ya kan? Maka Anda sudah dapat melangkah bersama Tuhan. Anda, atau kalau belum melangkah bersama Tuhan, menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat yang ke-2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Yes. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yes. Lanjut. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. And then? Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Kamu menjadi sempurna. Saya rohanimu, rohmu menjadi sempurna, naik strata ilahinya. Dan utuh. Nggak rowak-rawek kalau bahasa Jawanya, tidak robek-robek sayap rohaninya, rohnya tidak berantakan. Lanjut. Dan tak kekurangan suatu apapun. Tak kekurangan suatu apapun. Ayat 14. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara, mari kita mulai. Anda mulai. Saudaraku yang terkasih mulai untuk berbalik ya kepadanya. Supaya apa? Supaya perubahan totalitas manajemen vertikal horizontal, keren loh. Perubahan vertikal horizontal. Vertikalnya tidak menuduh Tuhan yang menjadi dalam nasib buruk ataupun pencobaan. Ya, horizontalnya diri kita, titik tengahnya berbahagia. Saudaraku yang kekasih,
Ketika itu terjadi, maka saudara sudah akan memiliki tuntunan Tuhan. Maka jangan, sekali lagi, jangan pernah marah kepada Tuhan. Jangan pernah menuduh Tuhan. Jangan pernah membuat hujat kepada Tuhan. Never, never, never. Itulah emas ilahi. Ada pada saudara. Tatkala Anda memiliki masalah, Anda memiliki pencobaan, Anda memiliki penyakit, maka emas ilahi itu mulai saudara bentuk bersama Tuhan. Tuhan akan membantu saudara. Karena emas ilahi itu akan dipersembahkan. Dan saudara mendapatkan mahkota kehidupan. Wow. Yang kedua, kemenyan ilahi. Yohanes 15 ayat 8. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kemenyan ilahi adalah mengharumkan nama Tuhan. Untuk mengharumkan nama Tuhan, saudara, saya tidak mengatakan bahwa salah menyanyi rohani. Oh, good. Tetapi saudara pahami ini, kalau kacamata ilahi nggak cukup. Nggak cukup, saudaraku yang kekasih. Mengharumkan nama Tuhan harus berbuah, membawa manusia lain. Jadikanlah seluruh bangsa muridku, menjadi murid Tuhan. Nah, itu dia. Saudaraku yang kekasih, ingat. Kalau kata ingat adalah roh saudara yang mengingat. Sebelum turun ke bumi, kita sudah merindukan. Ya, Wahyu 5 ayat 8. Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas. Satu kecapi, satu cawan emas, dan penuh dengan kemenyan. Penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Yes, itulah doa orang-orang kudus. Kerinduan roh saya dan roh saudara sebelum turun ke bumi. Ya, adalah mengumpulkan kemenyan untuk dipersembahkan dan merupakan ketaatan totalitas kepada sang anak domba. Ya, untuk bersukses mendapatkan kemenyan ilahi, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yes, menuruti segala perintahku. Lalu saudaraku yang kekasih, ada perintah untuk murid-murid Tuhan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Ada lagi perintah yang merupakan perintah, ya bukan soal Taurat itu perintah, iya, tetapi ini perintah khusus yang menjadikan kemenyan ilahi. Yohanes 15 ayat 17. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yes. Kasihlah seorang akan yang lain. Saya harus sampaikan, jangan saudara kasih saudara diambil iblis. Kayak apa itu, Pak? Ya iya. Kayak apa itu? Saudara digoreng kiri kanan. Saudara membela Rusia atau membela Argentina. Kok Argentina Rusia perang sama siapa sih? Saudaraku yang kekasih, saudara bela Israel atau membela Palestina. Digoreng. Orang Israel ketembak, wih. Orang Palestina diinjek, wih. Digoreng, saudara. Kasih saudara akan rontok sendiri. Saudara nggak ada urusannya
Rusia sama mana yang? Sama Ukraina itu nggak ada urusannya, ya kan? Rusia sama siapapun nggak ada urusannya. Saudaraku yang kekasih juga Israel. Ya, kalau saudara orang Kristen lalu belain Israel, ya orang di Israel yang Kristen cuma 2%. Yang penting saya nggak ada urusan. Kenapa? Saya nggak mau kasih yang saya miliki. Yohanes 15 ayat 17 tadi, ulangi lagi. Kasih yang saya miliki rontok. Karena saya harus, murid Tuhan harus mengasihi musuh. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yes, seorang akan yang lain itu nggak ada soal namanya, nggak ada sukunya, bangsanya, kaumnya. No. Nah, sehingga ketika saudara mengikuti apa yang disampaikan sang anak domba, ya, sang anak domba, maka saudaraku yang kekasih akan diberikan penolong. Wow. Yaitu Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yes, akan ditolong, akan dipimpin Roh Kudus, lalu saudara dibawa masuk ke kerajaan Allah, lalu saudara berbuat, tadi sudah dibaca, menjadikan murid Tuhan, saudara itu taati lagi perintah yang besar, menjadikan murid Tuhan, saudara jadi murid Tuhan, maka selanjutnya saudara bisa menjadi sahabat Tuhan. Luar biasa. Bisa Pak? Bisa. Ayatnya baca sendiri di rumah. Ya. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Saudara baca sendiri. Luar biasa. Artinya roh saudara naik strata ilahinya. Ya, akan termasuk roh-roh manusia, karena saya dan saudara kan calon anak-anak Allah yang langsung masuk ke surga bersama sang pemilik surga. Wow. Masuk ke surga bersama sang pemilik surga. Sure Pak, sure. Sure. Wahyu 7 ayat 9. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, yang tidak terhitung banyaknya. Yang tidak terhitung banyaknya. Dari segala bangsa. Yes. Dan suku. Dan kaum. Dan bahasa. Yes. Berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih, ketaatan totalitas. Dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Itu dia, daun-daun palem, lambang memenangkan masalah. Ya, sama dengan emas ilahi tadi. Yang terakhir, mur tapi murnya ilahi. Ya, mur ilahi, saya udah punya mur dari kecil. Nama saya Mur Hadi. Ya, nama yang di depan ibu saya orang Jawa, Mur Hadi. Yang ini mur ilahi. Saudaraku, mur adalah, mur jasmani ya, adalah suatu rempah yang mewah yang dapat mengurangi rasa sakit sebagai pembius. Ya, makna mur ilahi ya dalam bentuk kebenaran ilahi yang dibutuhkan manusia yang manapun, khususnya rohnya. Ya, saudaraku yang kekasih, apa yang dibutuhkan oleh setiap manusia di dunia ini? Damai sejahtera. Apa itu Pak damai sejahtera? Ketika saudara memiliki kebenaran, memiliki mur ilahi, maka saudara akan berjalan dalam hidup saudara, tidak kegelapan, tidak merem, tetapi melek, matanya melotot, karena ada kebenaran yang menuntun saudara. Itu dia. Baik itu kebenaran yang dibutuhkan untuk roh saudara, maupun kebenaran untuk kebutuhan saudara.
Maka saudaraku yang kekasih, roh saudara tidak takut. Roh saudara tidak gentar. Maka Yohanes 14 ayat 1 Pak. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, Janganlah gelisah hatimu, janganlah gelisah rohmu. percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yes. Ini dia saudaraku yang kekasih yang disebut mur ilahi. Kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kerajaan Allah. Sang bayi Yesus memang membawa kabar gembira, right? Yaitu manusia bisa akrab dengan Tuhan. Dia adalah yang awal dan yang akhir, yang melepaskan si manusia dari maut dan kerajaan maut. Dan saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara. Sekali lagi, kalau saudara mau menggapai, menikmati Natal ilahi, menikmati Natal bersama Yesus dalam kehidupan saudara, bukan cuma Desember 23, tetapi selanjutnya. Maka mulai sekarang, menyembah dan mempersembahkan kepada bayi Yesus. Ketika saudara siap, maka Tuhan akan hadir dalam kehidupan saudara. Selamat Natal 2023. Kita berdoa, Bapa di surga, anak-anakmu yang hadir, anak-anakmu yang menangkap kebenaran ini melalui YouTube ilahi. Mari Tuhan Kau memberkati anak-anakmu di sepanjang tahun 2024. Damai sejahtera, kesehatan, kebahagiaan, jauhkan dari malapetaka. Engkau ikut campur tangan secara pribadi bagi anak-anakmu ini, karena mereka menjadi milikmu, dan engkau menjadi milik mereka dan kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Shalom.